Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Alma yang akan merawat Ibu pada pagi hari ini mulai dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti. Apa benar dengan Ibu Putri? Iya, benar. Bisa perlihatkan gelang identitasnya Ibu, sebut nama lengkap dan tanggal lahirnya? Nurul Aulia, 20 tahun, 25 Maret 2004. Oh ya, sudah tepat Ibu. Jadi, adapun kedatangan saya kemari itu untuk melakukan pemeriksaan Ankle Brachial Index, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kelancaran aliran darah Ibu di bagian lengan dan bagian kakinya Ibu. Jadi Ibu, untuk prosedurnya ini insya Allah saya akan lakukan sekitar 10-15 menit. Jadi untuk prosedurnya nanti saya akan cek tekanan darah Ibu di lengan, kemudian di pergelangan kakinya Ibu. Jadi Ibu, sebelum saya lakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sebelumnya Ibu saya ingin bertanya, sebelum datang kemari, apakah Ibu melakukan aktivitas yang berlebih? Tidak. Apakah ada rasa sakit di bagian lengan dan di bagian pergelangan kakinya? Tidak ada ya Bu ya. Jadi kalau begitu, apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan tindakan? Baik. Saya izin untuk mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya Bu. Baik, adapun alat dan bahan yang kita gunakan untuk pemeriksaan Ankle Brachial Index. Yang pertama ada hand sanitizer, kemudian ada handscone atau sarung tangan bersih, kemudian ada sphygmomanometer untuk mengukur tekanan darah. Kemudian karena di sini kita tidak memiliki Doppler ultrasound probe atau Doppler vascular, jadi kita menggunakan stetoskop. Nah, kemudian ada lembar catatan pengukuran ABI dan pulpen. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lakukan pemeriksaannya ya Bu ya. Sekarang pertama kita tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien, kemudian kita cuci tangan dengan langka menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita menggunakan handscone atau sarung tangan bersih. Setelah itu kita atur posisi pasien berbaring telentang, kemudian kaki sejajar dengan setinggi jantung. Kemudian kita pasang manset sphygmomanometer di lengan atas pasien. Permisi ya Bu ya, saya angkat tangan bajunya. Kemudian kita palpasi nadi brachialisnya. Kita ambil stetoskop. Kemudian kita letakkan stetoskop di atas nadi brachialis. Kemudian kita pompa sphygmomanometernya. Sampai suara denyutannya tidak terdengar. Kemudian kita tambah 20 mm air raksa. Kemudian kita turunkan. Kita dengarkan denyutan pertama. Baik, untuk tekanan sistolnya kita dapatkan 90 mm air raksa. Setelah itu kita
buka mansetnya. Permisi Ibu ya. Kemudian kita lakukan pengukuran tekanan darah di lengan yang satunya. Kemudian kita catat hasil pemeriksaan. Tadi diperoleh 90 mm air raksa untuk tekanan darah sistolik di bagian lengan atau arteri brachialis lengan kiri. Dan untuk hasil di bagian lengan kanan juga diperoleh 90. Baik, selanjutnya kita mengecek tekanan darah di pergelangan kaki atau ankle pasien. Permisi ya Bu ya, saya buka selimutnya dulu. Kita ambil sphygmomanometer. Kemudian kita pasangkan di ankle atau pergelangan kaki pasien. Permisi Bu, kita angkat dulu sedikit ya. Kemudian kita palpasi arteri dorsalis pedisnya bagian sini. Setelah itu kita ambil stetoskop. Kita letakkan di atas arteri dorsalis pedis. Kemudian kita pompa sphygmomanometer. Kita pompa sampai denyutannya tidak terdengar. Kemudian kita tambah 20 mm air raksa. Kemudian kita turunkan. Nah, untuk denyutan pertama atau sistoliknya itu terdengar di 110 mm air raksa. Kemudian setelah itu kita cek arteri posterior tibialis di bagian sini. Kita palpasi. Oke. Setelah itu kita letakkan stetoskop di atasnya. Kemudian kita pompa manset. Kita pompa sampai denyutannya tidak terdengar. Kemudian kita tambah 20 mm air raksa di atas denyutannya. Kemudian kita turunkan. Baik, untuk tekanan sistoliknya itu saya peroleh di 100 mm air raksa. Kemudian kita lepaskan manset sphygmomanometernya. Permisi Bu ya. Angkat kaki kita Bu. Oke. Dan kita ulangi pada pergelangan kaki di sebelahnya. Baik, kita catat hasil pemeriksaan di bagian ankle atau pergelangan kakinya. Untuk posterior tibial itu kita peroleh 100. Kemudian untuk dorsalis pedisnya itu kita peroleh 110. Begitupun di pergelangan kaki bagian kanan kita peroleh 100 dan dorsalis pedisnya itu kita peroleh 110. Baik, alhamdulillah Ibu, saya tadi sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah pada bagian lengan serta pergelangan kaki Ibu. Jadi Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya lakukan pemeriksaan? Baik, Sis. Oh ya, kalau begitu Ibu, saya permisi untuk melakukan perhitungan dulu. Kemudian saya akan kembali lagi untuk memberitahukan Ibu hasil pemeriksaan atau perhitungan. Kemudian kita akan bagi hasil dari pemeriksaan tadi. Kita ambil yang jumlah tertingginya, yaitu 110. 110 dibagi 90, hasilnya
1,2. Kemudian begitupun untuk bagian kiri. Baik, alhamdulillah Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai dan perhitungannya juga sudah selesai. Untuk hasilnya itu saya peroleh di kaki area kirinya Ibu itu atau badan area kirinya Ibu itu hasilnya adalah 1,2. Nah, maksud dari hasil 1,2 ini berarti peredaran darah Ibu di badan bagian kirinya Ibu itu normal. Kemudian untuk bagian kanan juga itu sama, hasilnya 1,2, dimana artinya peredaran darah Ibu di bagian kanan itu, badan bagian kanan itu juga normal. Nah, karena untuk hasil normalnya itu Ibu 0,9 sampai dengan 1,3. Baik, saya sarankan Ibu untuk berolahraga secara teratur, kemudian mengikuti senam kaki DM atau diabetes mellitus agar peredaran darahnya Ibu itu tetap lancar. Kemudian agar Ibu dihindarkan dari penyakit vaskular. Baik Ibu, sampai sini apakah Ibu sudah paham? Baik Ibu, untuk itu hanya itu saja yang dapat saya informasikan kepada Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita rapikan pasien, kemudian kita buka sarung tangan. Kita cuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Bagaimana Ibu setelah saya lakukan pemeriksaan? Bagaimana perasaan tak? Baik, Sus. Baik Ibu, saya pamit ke nurse station dulu. Apabila ada yang dibutuhkan, bisa langsung memanggil saya atau meminta keluarga tak untuk panggil saya di nurse station. Saya akan kembali. Baik Ibu, selamat beristirahat. Semoga lekas membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Are you down for this?